Setelah tadi kita mengisi daftar anggota, sekarang kita bisa menuju ke setting berikutnya, yaitu mengisi daftar simpanan pokok. Di sini untuk modul sudah dibagi-bagi, sehingga harapannya bisa mempermudah teman-teman dalam menuju modul yang dituju. Kita bisa klik tadi daftar simpanan pokok, dan perlu diperhatikan tadi anggota yang diisikan itu sudah akan muncul otomatis di sebelah kiri. Jadi kita hanya mengisikan nominal simpanan pokok. Misalnya simpanan pokok 250.000 per anggota, kita bisa isikan 250.000, dan ini bisa kita copy ke bawah. Sekarang kalau misalnya ada anggota yang bergabung di tahun kemarin dan yang bergabung di tahun sekarang, itu bagaimana? Karena ini kan hanya baru pengisian data simpanan pokoknya. Kita perlu mengisikan tanggal bayarnya dari masing-masing anggota tersebut. Untuk anggota yang sudah bergabung lama misalnya, dan sudah bayar simpanan pokok, tapi kita tidak tahu atau lupa atau mungkin kelamaan kalau harus cari data, kita bisa mengisikan tanggal pembayarannya ini sebelum di tahun pembukuan yang sudah untuk. Contohnya adalah 2019. Jadi kita bisa mengisikan tanggalnya bebas, misalnya 30 November 18 ya. Ini kalau kita tidak ingat. Jadi kita isikan ya, bebas. Ini kalau kita drag, perhatikan dia tanggalnya akan bertambah 1 biasanya. Jadi kalau ingin tanggalnya sama, bisa di copy dan paste di sini. Ya. Tapi ini tidak berpengaruh selama tadi pengisiannya adalah dilakukan di tahun pembukuan sebelumnya. Kalau diisikan di tahun pembukuan sebelumnya, di sini tidak perlu diisi. Ya, kalau diisi malah salah. Misalnya kemudian kita isi ini ada di rekening kas, ini warnanya merah. Ini artinya salah. Bisa dilihat di sini, maksudnya jangan diisi. Ya, karena akan berpengaruh terhadap perhitungan kas. Yang perlu diisikan adalah yang simpanan pokoknya dibayarkan di tahun sekarang. Tidak melihat misalnya dia harusnya tahun kemarin bayar, tapi belum bayar nih, baru bayar Januari. Ya itu jangan dicatat di tahun kemarin, berarti dia bayarnya adalah Januari. Kita bisa isikan di sini 2019. Oke, pada saat kita mengisikan ini, kolom di sini akan berubah, yang artinya ini harus diisi. Perhatikan di sini, ini mesti diisi, artinya kita mesti milih akunnya, ya, kas atau apa. Atau bank atau lain, ada 5 ya yang bisa dipilih. Demikian juga yang berikutnya, misalnya ini 7 Januari 19, kita isikan lagi. Nah kalau yang belum bayar berarti nggak perlu diisi. Jadi ada 3 ya. Jadi yang pembayaran tahun kemarin diisikan tanggalnya ya, formatnya tanggal, ingat, jangan kemudian hanya tahun saja, tanggalnya bebas. Kemudian yang tahun sekarang diisikan. Kalau tahun sekarang diisikan, perlu diisikan rekeningnya diterimanya di mana. Ya. Kalau tahun kemarin atau sebelumnya tidak perlu dipilih nomor rekeningnya. Dan kalau belum bayar, ya kosong. Ya. Daftar simpanan pokok ini hanya 1 dan merupakan juga modul untuk transaksi simpanan pokok. Jadi kalau kita masuk ke transaksi simpanan pokok, akan masuk ke modul yang sama. Ya. Kemudian karena ini satu modul, jadi pembayaran dan pengambilan di sini juga. Jadi kalau misalnya ada anggota yang kemudian mengundurkan diri dan mengambil simpanan pokoknya, dicatatkannya di sini juga. Nah, kita bisa mencatatkan tanggal pengambilannya. Misalnya anggota 9 mundur, kita catatkan mundurnya di bulan Agustus. Perhatikan pengisian tanggalnya ya. Ini karena format komputernya bahasa Inggris, saya selalu mengulang-ulang ini. Jadi, karena melihat versi sebelumnya, cara penulisan tanggal sering atau beberapa kali terjadi kesalahan pengisian di mana formatnya menjadi bukan format tanggal tapi teks. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau formatnya ini tanggal, pada saat kita sorot di sini, nah di sini akan berubah sesuai tanggalnya. Tapi kalau misalnya kita isinya di sini 8 Agustus 19 ya. Nah,
kalau kita sorot, dia tulisannya 8 Agu. Ini formatnya teks, bukan tanggal. Ya. Oke, saya kembalikan lagi. 8 Agu 19. Dia menjadi 8 Agu karena ini memang dari formulanya akan berubah secara otomatis. Dan sama seperti kalau pembayaran simpanan pokok di tahun berjalan, pengambilan juga perlu diisikan rekeningnya dari rekening mana diambilnya. Kemudian apabila perlu mencetak kwitansi, bisa dipilih di sini. Ini kwitansi untuk penerimaan, ini kwitansi untuk penarikan. Kita bisa pilih. Kalau kita lihat sini ada Kwi 0 atau mungkin yang 12 ya misalnya. Ini misalnya yang 13 untuk pengambilan. Kita bisa menuju ke cetak kwitansi di sini. Kita pilih tadi yang 12. Akan keluar pembayaran simpanan pokok, tapi di sini perlu dirubah dulu. Ini adalah penerimaan. Sehingga di sini diterima dari anggota 11. Kemudian untuk penarikan tadi, kita ini rubah 13. Nah, cuma di sini harus diisi pengeluaran agar di sini judulnya Koperasi Lancar Jaya. Ya. Oke. Oh, sorry. Ini itu kenapa kos? Karena harusnya di sini ya. Oke, jadi di sini 2013 tadi sudah dipilih, berikutnya ini 2012. Oke, kalau kita ingin mencetak, kita mengisi ini dengan memilih nomor kwitansi di penerimaan dan kwitansi di bagian penarikan. Setelah itu kita bisa menuju modul kwitansi dan kita bisa masuk ke tadi milih penerimaan 2003 Kwi 012 dan di sini dirubah menjadi penerimaan. Jadi terlihat ya, pembayaran simpanan pokok. Pada saat penarikan tadi yang Kwi 013, nah hanya di sini dirubah menjadi pengeluaran. Nah, akan terlihat di sini kwitansinya menjadi kwitansi pengeluaran dan siap untuk dicetak. Oke, saya kira untuk daftar simpanan pokok sekaligus juga transaksi simpanan pokok cukup jelas ya.